Bagaimana kalau aku bilang, memutus kontak bukanlah hukuman seberat yang kamu kira. Kamu pikir, dengan menghilang total dari hidupnya, dia akan hancur. Kamu yakin, diamnya kamu akan menggema di dadanya dan membuatnya menyesal. Tapi inilah kenyataan pahitnya. Banyak perempuan sudah menduganya. Mereka pernah mengalaminya. Bahkan, sebagian dari mereka sudah siap dari awal. No contact mungkin bisa menghentikan keributan, tapi tidak akan meruntuhkan egonya. Itu tidak membalikkan situasi, tidak membuat dia memohon kembali. Kamu ada di sini karena kamu setia. Kamu sudah memberikan segalanya, waktu, tenaga, kepercayaan. Dan saat dia pergi, dia tidak hanya meninggalkan kekosongan. Dia meninggalkanmu dalam keraguan terhadap dirimu sendiri. Tapi dengar baik-baik, itu bukan luka, itu adalah kebangkitan. Video ini bukan tentang balas dendam yang kekanak-kanakan, bukan tentang merayunya kembali. Ini tentang menjadi pria yang diamnya bukan sekadar tanpa kata, tapi mengandung kekuatan. Kita akan melampaui sekadar no contact. Kita akan mengubah cara pikirmu, membangun ulang pondasimu, dan membangkitkan kembali kekuatan dalam dirimu yang bisa membuat dia menyesal telah melepaskanmu. Inilah jalan para pria bijak, jalan stoik sejati. Dan hari ini, kamu akan belajar cara menghancurkan egonya tanpa harus mengangkat satu jari pun. Kalau kamu sudah cukup dihantui oleh bayangannya dan ingin menghancurkan ego yang dulu menghancurkanmu, klik tombol suka, subscribe, aktifkan notifikasi, dan tulis di komentar, "Aku bangkit dari penolakan." Sekarang, kita masuk lebih dalam. 1. Hancurkan ilusinya. Yang kamu tangisi bukan dia. Kamu sedang berduka atas bayangannya, versi sempurna yang kamu ciptakan sendiri di dalam pikiranmu, versi dirinya yang katanya penuh perhatian, yang katanya menyentuh jiwamu, yang bahkan mungkin berjanji untuk selalu ada. Tapi wanita itu hanya hidup di kepalamu. Dia adalah topeng, topeng yang kamu bentuk dari kesetiaanmu, dari harapanmu, dan dari keinginan untuk akhirnya merasa ada yang benar-benar melihatmu. Kenyataannya, yang dia lakukan padamu sangat jauh dari itu. Dia pergi begitu saja tanpa penjelasan, memberi harapan palsu, bermain jadi korban, lari ke pria lain saat kamu masih berusaha bertahan. Itu bukan cinta, itu bukan kesetiaan, itu hanya permainan ego. Dan setiap kali kamu memutar ulang pesan-pesan lama atau memeluk kenangan saat dia tampak berbeda, kamu sedang memberi makan ilusi itu. Kamu sedang menempatkan dia di tempat yang tidak lagi pantas dia duduki. Langkah pertama untuk menghancurkan egonya adalah menghancurkan singgasananya. Setiap kali kamu memuja fantasi itu, kamu memberikan kekuatan padanya. Kamu memvalidasi harga dirinya. Kamu membuat dia tetap besar di kepalamu. Selama kamu masih melihat dia sebagai sosok istimewa, sebagai sesuatu yang langka, sebagai seseorang yang hilang, dia menang. Pria stoik melihat kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang dia harapkan. Kamu harus bisa melepas bayangan itu, karena fantasi itu adalah penjaramu. Dan ketika kamu mulai melihat dia tanpa bias emosi, kamu akan sadar akan semua kekurangannya, semua pola buruk yang dulu kamu abaikan, semua tanda bahaya yang kamu warnai ulang jadi putih. Dia bukan belahan jiwamu, dia adalah gurumu. Dan pelajarannya adalah ini: berhentilah mencintai potensi seseorang. Jangan romantisasi hubungan yang kacau. Belajarlah menghormati dirimu, lebih dari sekadar keterikatanmu padanya. Dan dari puing-puing ilusi itu, kamu akan menemukan kebenaran. Dia sebenarnya tidak menghancurkan hatimu. Dia hanya memperlihatkan di mana kamu belum memiliki batasan yang jelas. 2. Jadilah tak terjangkau. No contact itu cuma dasar. Itu langkah paling sederhana. Siapapun bisa menghilang secara fisik,
blokir dia, matikan notifikasi, pergi tanpa jejak. Tapi itu belum kekuatan. Itu cuman reaksi default, reaksi panik. Kalau kamu benar-benar ingin menghancurkan egonya, kamu harus melangkah lebih dalam. Kamu harus menjadi tak terjangkau. Bukan cuma dari sentuhan fisik, tapi dari pengaruh emosionalnya. Artinya, jangan lagi ada postingan Instagram yang seakan-akan kamu tujukan buat dia. Jangan unggah kutipan yang sengaja menyindir. Jangan bikin story dengan harapan dia akan sadar kamu sudah berubah. Karena inilah kenyataannya. Selama dia tahu kamu masih peduli, dia masih punya kuasa. Kalau dia masih bisa memancing emosimu lewat diamnya, lewat postingan samar, atau sekadar muncul di notifikasi, dia masih menang. Dan seorang pria stoik tidak bermain untuk kalah. Untuk menjadi tak terjangkau, kamu harus berhenti bereaksi. Mulailah menguasai keterlepasan. Ini bukan tentang bersikap dingin. Ini soal kendali penuh. Kamu tidak mengecek akun media sosialnya. Kamu tidak tanya-tanya ke teman dekatnya. Kamu tidak biarkan dia hidup bebas di kepala kamu. Kamu bangun kembali benteng di dalam dirimu. Karena yang dia coba tembus bukan HP-mu, bukan rumahmu, tapi ketenangan pikiranmu. Pahami ini, perempuan yang biasa jadi pusat perhatian sangat takut pada sikap cuek. Mereka haus akan reaksi, bahkan reaksi negatif. Tapi kalau kamu bisa diam tanpa sisa emosi, itu adalah siksaan. Itulah saat bagaimana kalau mulai menghantuinya. Disitulah egonya mulai runtuh. Bukan saat kamu pergi, tapi saat kamu benar-benar berhenti peduli. Tak terjangkau berarti dia tidak tahu lagi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, atau apa yang kamu rencanakan. Dan misteri itu justru membuatmu makin menarik. Kamu menjadi tanda tanya dalam pikirannya. Kamu jadi teka-teki yang bikin dia gelisah. Dan saat dia tidak bisa lagi memprediksimu, dia mulai panik, mulai ragu. Apakah dia benar-benar sepenting itu buatmu? Disitulah posisi mulai bergeser, dan kamu mulai naik. 3. Kuasai kehampaan. Kebanyakan pria takut pada kesunyian. Mereka menganggapnya seperti ruang tunggu, tempat menahan diri sampai si dia datang kembali, sampai dia menyesal, sampai dia kembali. Tapi pola pikir seperti itu kelemahan yang menyamar jadi kesabaran. Kalau kamu ingin membalikkan permainan, kamu jangan cuma bertahan dalam kesunyian. Kuasai itu. Ubah kekosongan itu jadi wilayah kekuasaanmu. Seorang stoik tidak lari dari kehampaan. Dia justru menjadikannya milik pribadi. Dan ini rahasianya. Kehampaan adalah tempat transformasi dimulai. Bukan dalam keributan. Bukan saat bertengkar. Bukan dalam obrolan penutup yang pura-pura manis. Di dalam sunyi, saat tak ada distraksi, tak ada validasi, tak ada dopamin, disitulah kamu bertemu dengan dirimu yang sebenarnya. Bagian dari dirimu yang masih terluka, yang butuh diperbaiki, bagian yang tidak pernah benar-benar dia pahami. Dan disitulah kekuatanmu. Karena saat dia sibuk mencari pengalihan, mengejar perhatian, atau pura-pura baik-baik saja, kamu justru masuk ke kedalaman diri. Kamu menumpuk disiplin. Kamu jadi lebih tajam, lebih tenang, lebih fokus. Kamu mengubah kesunyian jadi tempat latihanmu, jadi kuilmu, jadi medan pertempuran pribadimu. Pria yang bisa duduk tenang dalam kehampaan, tanpa validasi, tanpa perhatian, tanpa balasan, dialah pria yang sedang ditempa menjadi kuat. Kasih sayang, perhatian, keramaian. Lelaki yang bisa duduk dalam hening tanpa semua itu, dialah yang akan jadi segalanya. Menguasai kehampaan berarti kamu berhenti sibuk bertanya, kapan dia bakal sadar? Dan mulai sibuk bertanya, aku ini sedang tumbuh jadi siapa? Itu berarti kamu melepaskan bukan cuma dia, tapi juga kebutuhan untuk dilengkapi oleh siapapun. Kamu mulai bergerak secara berbeda, berbicara lebih sedikit, mengamati lebih banyak.
membangun dirimu dalam diam, hingga suatu hari dunia melihatmu kembali. Dan mereka tak mengerti bagaimana kamu bisa jadi versi ini, dan dia akan merasakannya, bukan lewat pesan, bukan lewat postingan, tapi lewat absennya kelemahanmu, lewat perubahan energi, saat kamu tak lagi mencarinya di keheningan, tapi justru memakai keheningan itu untuk bertransformasi. 4. Efek cermin. Kamu tidak menghancurkan egonya dengan menjelaskan. Kamu hancurkan dia dengan menjadi cermin yang dia tak bisa hindari, yang memantulkan semua keputusan yang pernah dia buat. Dengan kejelasan yang kejam, kebanyakan pria mencari closure, menulis pesan panjang, menumpahkan isi hati, berharap dia mengerti. Tapi itu bukan kekuatan, itu penyerahan diri. Itu kamu meminta validasi, dan itulah yang menghidupi egonya. Kalau kamu benar-benar ingin mengguncangnya, jangan katakan apa-apa. Biarkan diam yang bicara. Biarkan konsekuensi bergema. Saat kamu berhenti mengejar dan mulai memantulkan kembali energinya, sesuatu mulai berubah. Perhatian yang dulu dia nikmati, hilang. Drama yang biasa dia mainkan untuk mengendalikanmu, mati. Dan yang tersisa hanyalah pilihannya sendiri dan kehilanganmu yang dingin dan terencana. Inilah efek cermin. Kamu berhenti bereaksi. Kamu jadi konsekuensi. Bukan karena dendam, tapi karena harga diri. Kamu tidak memberi dia celah untuk membantah. Tidak ada yang bisa diputarbalikkan. Tidak ada yang bisa disalahkan. Hanya bayangan dirinya sendiri yang kembali menatap. Dan kesadaran itu mulai tumbuh dalam dirinya, bahwa dia kehilangan seorang pria yang berubah. Bukan karena dia, tapi karena luka yang dia tinggalkan. Itulah saat keraguan mulai merayap. Itulah saat kepercayaan dirinya mulai retak. Karena jauh di dalam, dia pikir kamu akan menyerah, akan memohon, akan menunggu. Tapi ketika kamu tidak melakukannya, ketika kamu berkembang dalam diam, tanpa harapan dia akan melihat, itulah saat dia mulai merasa penyesalan, rasa penasaran, ketidakamanan, dan yang paling indah, kamu tidak memaksanya, kamu tidak memohon, kamu hanya jadi cermin, dan itu yang tidak bisa dia hadapi. 5. Tarik semua validasi. Ego itu hidup dari perhatian. Ia bertahan dari pujian, reaksi, kecemburuan, dari tanda bahwa kamu masih peduli. Itulah kenapa meski dia sudah pergi, dia masih sering mengorbit. Like acak, lihat story, tiba-tiba kirim pesan, cuman cek kabar. Jangan terkecoh. Itu bukan kasih sayang, itu perawatan ego. Dia bukan bertanya, apakah kamu masih cinta aku? Dia sedang bertanya, aku masih punya kendali, enggak? Dan disinilah kebanyakan pria kalah. Mereka tetap memberi validasi, bahkan dalam diam. Mereka posting foto menggoda, berharap dilihat. Mereka menjelaskan kenapa mereka selesai. Mereka lempar sindiran halus, berharap itu menyakitkan. Tapi setiap langkah itu adalah bukti bahwa dia masih berarti. Kalau kamu benar-benar ingin menghancurkan egonya, bunuh suplai validasinya. Tarik semuanya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketidakpedulian. Pria stoik tahu bahwa perhatian adalah mata uang kekuasaan, dan saat kamu berhenti memberikannya, kekuasaannya pun runtuh. Perhatian adalah mata uang. Setiap like, setiap tatapan, setiap reaksi emosional, semuanya adalah bayaran. Dan dia sudah menarik terlalu banyak. Kamu tidak berutang penjelasan padanya. Kamu tidak perlu mengumumkan bahwa kamu sedang bangkit. Keheningan dan keberhasilanmu sudah cukup jadi pernyataan. Kamu tak perlu posting untuk membuktikan apapun. Kamu melangkah seperti pria yang tahu waktunya terlalu berharga untuk dihabiskan pada kenangan. Disinilah egonya mulai kelaparan. Saat dia sadar, pertumbuhanmu bukan pertunjukan, itu kenyataan. Dan dia bahkan bukan penonton di dalamnya. Kamu tidak mencoba memicu rasa cemburu. Kamu hanya selesai memberi energimu gratisan.
Dia yang dulu meminta jarak, beri dia kekosongan dingin dari dilupakan. Dan makin kamu masuk ke dalam kekuatan diam itu, makin retak egonya. Karena apa yang lebih menyakitkan daripada amarah? Ketidakpentingan. Saat dia sadar kamu bahkan tak peduli apakah dia masih mengamati, itulah saat semuanya menghantamnya. Dia bukan lagi pusat duniamu, bahkan bukan nama yang kamu sebut dalam doa. 6. Transmutasi rasa sakit menjadi kekuatan. Rasa sakit itu nyata. Dia menusuk di dada saat malam datang, saat kenangan menyelinap masuk tanpa permisi. Tapi rasa sakit itu bukan kutukan, itu bahan mentah. Ibarat bara yang belum jadi api, dia bisa membakar kita habis. Atau kita pakai untuk menempa diri, jadi versi yang tak bisa dihancurkan. Disinilah pilihanmu menentukan arah. Mau duduk dalam reruntuhan dan meratap, atau bangkit dan membangun dari serpihannya. Kebanyakan pria terjebak dalam tanya, kenapa aku? Kenapa dia tegak? Tapi seorang pria yang sadar, seorang stoik sejati, tidak berlama-lama di kenapa. Dia bertanya, lalu apa selanjutnya? Itulah transmutasi, mengambil luka dan menjadikannya fondasi. Bukan dengan cara pura-pura kuat, bukan dengan membalas dendam, tapi dengan mengalihkan semua energi emosional itu ke arah pembangunan diri. Kamu tidak perlu membuktikan apapun padanya. Kamu tidak perlu bikin dia menyesal lewat status, story, atau postingan di gym. Kamu hanya perlu menatap cermin dan bilang, aku belum selesai, aku sedang dipoles. Dan setiap tetes keringat, setiap kali kamu memilih tidur lebih awal, baca buku saat yang lain, nonton drama, kerja saat yang lain menyerah, itu bukan demi dia. Itu demi kamu, karena kamu menolak dijadikan korban. Kamu memilih menjadi pembangun hidupmu sendiri. Rasa sakit yang dia tinggalkan, jadikan bahan bakar. Kamu pergi ke gym bukan hanya untuk membentuk otot, tapi membentuk mental. Setiap beban yang kamu angkat adalah beban emosional yang kamu ubah jadi kekuatan fisik dan jiwa. Kamu bangun bisnis bukan karena ingin pamer kesuksesan, tapi karena kamu ingin punya arah. Kamu pelajari keheningan bukan karena sepi, tapi karena dalam sunyi kamu mendengar dirimu yang asli. Dan yang paling penting, kamu tidak mencintai lagi karena butuh. Kamu mencintai karena kamu memilih. Itu perubahan terbesar. Sebab pria yang mencintai karena butuh mudah dipatahkan. Tapi pria yang mencintai karena pilihan tidak mudah dikendalikan. Dia bebas, dia tenang. Dan itulah kekuatan sejati. Ketika nanti dia melihatmu, bukan dengan marah, bukan dengan sakit hati, tapi dengan ketenangan yang tak bisa dia sentuh. Disitulah egonya mulai retak. Karena tanpa berkata apa-apa, kamu menunjukkan bahwa dia tidak menghancurkanmu. Dia justru menjadi alasan kamu tumbuh. Bukan karena dia pantas disebut penyelamat, tapi karena kamu menolak jadi korban. Dan itu, saudara, adalah transmutasi, sebuah perubahan spiritual, sebuah kelahiran ulang. Kamu bukan lagi pria yang ditinggalkan, kamu adalah pria yang terbangun. 7. Menjadi pria yang tak bisa digantikan. Inilah kenyataan yang brutal, namun perlu kamu terima. Kebanyakan wanita setelah putus tidak langsung merasakan dampaknya. Mereka berjalan pergi dengan pikiran, masih ada yang lebih baik, atau dia cuma satu dari sekian banyak. Mereka yakin bahwa kamu hanya sebatas kenangan yang bisa dilupakan, seperti pakaian yang bisa diganti kapan saja. Tapi justru disinilah kesempatan emasmu untuk menunjukkan siapa sebenarnya kamu. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan pamer harta atau status, tapi dengan transformasi sejati yang membuat kamu menjadi sosok yang benar-benar tak tergantikan. Bukan yang hanya diingat karena kemarahan atau patah hati, tapi yang dikenang sebagai figur yang penuh wibawa dan kedalaman. Menjadi pria yang tak bisa digantikan bukan berarti kamu harus jadi orang lain. Ini bukan soal berubah demi dia atau mengikuti standar orang lain,
Ini soal menggali dan mengeluarkan potensi asli dirimu yang selama ini tersembunyi, potensi yang mungkin bahkan kamu sendiri belum sadari. Bayangkan betapa jarangnya pria yang mampu berdiri tegak tanpa tergoyahkan oleh emosi, yang tidak mencari validasi dari luar, yang tidak terjebak dalam pusaran perhatian atau ego semu. Mereka adalah pria yang memiliki kedamaian dalam dirinya, yang berjalan dengan tujuan jelas dan percaya diri tanpa harus berteriak-teriak agar didengar. Dan itu menjadi keunggulanmu. Sementara dia mungkin berputar-putar dalam siklus hubungan yang sama, berurusan dengan pria-pria yang menawarkan energi yang sama, yang mudah patah, yang terus mencari persetujuan. Kamu justru menjadi berbeda. Kamu menjadi jarang ditemui, seperti berlian di antara batu biasa. Kamu menjadi sosok yang tidak bisa diabaikan, tidak bisa dilupakan. Ketika dia mulai menyadari ini, entah melalui cerita teman, lewat media sosial, atau sekadar kabar yang sampai ke telinganya, rasa kehilangan itu akan muncul. Dia tidak hanya kehilangan seorang mantan pacar, dia kehilangan sebuah kehadiran yang langka, sebuah potensi yang seharusnya dia hargai. Apa yang kamu lakukan selanjutnya? Kamu terus maju, tanpa pamer, tanpa mencari perhatian. Kamu hidup dengan penuh makna dan kebebasan yang membuat kehadiranmu jauh lebih berat dibandingkan saat kamu ada di dekatnya dulu. Tidak ada jeritan amarah, tidak ada bait-bait sindiran di media sosial. Hanya hidup yang dijalani dengan intensitas dan kualitas yang membuat ketidakhadiranmu terasa lebih dalam daripada kehadiranmu pernah ada. Menjadi pria yang tak tergantikan berarti kamu memiliki kendali atas dirimu sendiri. Kamu adalah sosok yang tak tergoyahkan oleh drama masa lalu, yang berjalan dengan disiplin, penuh kedamaian, dan tujuan yang jelas. Ini bukan soal balas dendam, tapi tentang membangun harga diri yang tidak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Ini adalah kemenangan terbesar, menjadi pria yang tidak perlu membuktikan apapun, karena nilai dan kekuatanmu sudah terlihat jelas dalam setiap tindakan dan keputusan yang kamu buat. Ketika dia melihat itu, ego dan kepastian palsunya mulai hancur. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menemukan yang seperti kamu lagi. 8. Bangun identitas baru dalam bayangan. Evolusi sejati tidak terjadi di tempat terang. Kamu berkembang dalam kegelapan, diam-diam, tanpa tepuk tangan, tanpa validasi. Disitulah transformasi sejati lahir, bukan di kolom komentar, bukan di feed media sosial, tapi di malam-malam sunyi, saat tak ada yang menonton, dan kamu tak lagi merasa harus membuktikan apapun. Kalau kamu benar-benar ingin menghancurkan egonya, berhenti ingin terlihat, dan mulailah menjadi seseorang yang layak dirindukan. Banyak pria gagal di sini. Mereka ingin dia menyadari usaha mereka, ingin dia menyesal secara real time. Mereka mulai posting pencapaian, mengirim sinyal perubahan, padahal masih saja mengemis perhatian. Tapi itu bukan kekuatan, itu masih pertunjukan. Dan pertunjukan adalah kelemahan. Kamu tidak butuh dia melihatmu berkembang. Kamu hanya perlu tumbuh begitu total, begitu berbeda, hingga saat dia mendengar namamu lagi, dia tak mengenal pria yang kini kamu jadi. Pria stoik membangun diri dalam diam, bukan karena dia ingin balas dendam, tapi karena dia didorong oleh satu hal, kelahiran kembali. Kamu potong semua gangguan, bangun sistem baru. Disiplin dalam tidur, dalam makan, dalam fokus, dalam tujuan. Dan kamu melakukan semua itu tanpa butuh tepuk tangan. Karena saat identitasmu berakar pada siapa kamu sebenarnya, bukan pada siapa yang kamu ingin kagumi, kamu jadi tak tergoyahkan. Dan ini ironinya, saat kamu berhenti ingin terlihat, itulah saat mereka mulai memperhatikan. Dia akan merasakannya, bukan lewat postinganmu, tapi lewat keheninganmu, lewat cara orang lain menyebut namamu, lewat sinar baru dalam dirimu yang hanya bisa lahir dari kesendirian dan pertumbuhan sejati. Dia tak akan mengenalimu,
dan itulah tujuannya. Ini bukan pembalasan, ini kebangkitan, dan dia tak diundang dalam bab kedua hidupmu. 9. Biarkan dia menonton dari jauh. Kamu tak perlu memblokir dia, tak perlu menyembunyikan hidupmu. Biarkan dia menonton dari jarak yang tak bisa dia lewati. Disitulah rasa pedih sebenarnya. Kamu bukan petugas, kamu penuh perhitungan. Kamu sudah membangun ulang, sudah melepaskan, sudah menjadi tak terjangkau. Dan kini, dia hanya bisa berdiri di luar hidup barumu, menyadari bahwa dia bukan bagian dari cerita ini lagi. Dia tak lagi punya tempat dalam hidupmu. Pahami ini baik-baik. Manusia menginginkan apa yang tak bisa mereka kendalikan. Dulu, saat kamu mudah diakses, dia meremehkan kehadiranmu. Tapi sekarang dia dipaksa menyaksikan apa yang telah dia lepaskan. Dan disitulah egonya mulai menggerogoti dirinya sendiri. Bukan karena kamu berkata sesuatu, bukan karena kamu berusaha membuatnya cemburu, tapi karena kamu telah menjadi pria yang dulu tak pernah dia percaya akan muncul. Pria yang tidak butuh validasinya untuk bertumbuh. Kuncinya ada di satu hal, kehalusan. Kamu tidak pamer, tidak menjebak perhatian dengan selfie haus pengakuan, tidak mengarahkan apapun padanya. Kamu hanya bergerak dengan kekuatan. Kamu unggah proyekmu, bukan selfie di gym demi reaksinya. Kamu bagikan pola pikirmu, kedamaianmu, perkembanganmu, bukan untuk pamer, tapi untuk memberi arah. Karena sekarang kamu hidup bukan untuk kenangan tentangnya, tapi untuk misi hidupmu sendiri. Dan dia akan melihatnya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan minggu depan, tapi dia akan scroll. Dia akan mendengar, dia akan bertanya-tanya. Dan ketika saat itu datang, keheninganmu terasa berbeda. Bukan karena kamu menghilang, tapi karena dia bisa melihat apa yang telah kamu capai tanpanya. Dan dia tahu, dia bukan bagian dari pertumbuhan itu. Sementara kamu tidak mengejar, tidak menghubungi, tidak bereaksi. Kamu tetap di jalurmu, dan egonya perlahan hancur di kaca spion. Itu kekuatan, itulah kemenangan tanpa berkata apapun. 10. Maafkan, bukan demi damai, tapi demi kekuatan. Maaf itu bukan kelemahan, bukan berarti kamu membebaskannya dari kesalahan, bukan berarti kamu berpura-pura luka itu tak pernah ada. Maaf adalah langkah final, langkah yang hanya pria kuat berani ambil. Itu adalah caramu berkata, kamu tak lagi punya kuasa atas hidupku. Dan itu adalah pukulan terakhir bagi egonya. Karena tak ada yang lebih menghancurkan bagi seseorang yang mengira akan dibenci, daripada melihat bahwa kamu benar-benar tak terganggu. Tapi ingat, kamu tidak memaafkan dia untuk dia. Kamu memaafkan untuk dirimu sendiri, untuk melepaskan beban, amarah, tanya yang tak pernah terjawab, siklus yang tak pernah selesai. Karena selama kamu masih menyimpan dendam, kamu masih terikat padanya. Dan itu persis yang egonya inginkan, agar kamu terus terjebak dalam lingkaran kepahitan dan rasa sakit. Tapi pria yang stoik, dia memilih memaafkan bukan karena mudah, melainkan karena dia menolak siapapun menyewa ruang di pikirannya secara gratis. Kamu tidak memaafkan, lalu mengirim pesan. Tidak memaafkan, lalu cari penutup. Kamu memaafkan, lalu melangkah. Diameter kuat, tanpa penyesalan. Dia berharap kamu menyimpan dendam. Dia berharap kamu membalas. Dia berharap kamu membencinya selamanya. Tapi saat kamu balas dengan ketenangan, saat kamu menunjukkan bahwa kamu sudah selesai, bukan karena marah, tapi karena kamu sudah berkembang, itulah saat penyesalan menghantamnya. Seperti pukulan yang tak pernah dia duga. Inilah lingkaran yang sempurna. Adegan terakhir, kamu tak lagi pahit, kamu lebih baik. Dan kini, dia bukan hanya keluar dari hidupmu, dia juga keluar dari kepalamu. Itulah arti sejati dari melepaskan. Itulah penyembuhan yang sebenarnya.
Kamu bangkit, bukan demi balas dendam, bukan demi sorakan, tapi karena kamu tahu, tidak ada yang pantas menghancurkanmu dua kali. Kamu berhasil sampai di titik ini, dan itu sudah bicara banyak. Kamu bukan di sini untuk meratap, bukan di sini untuk mengejar. Kamu di sini untuk bangkit, untuk membangun ulang, untuk menjadi. Cerita ini bukan tentang dia, dan mungkin tidak pernah benar-benar tentang dia. Cerita ini tentang kamu, dan akhirnya ini bukan tentang dia, bukan tentang mantan, bukan tentang balas dendam. Ini tentang kamu, mengingat siapa dirimu sebenarnya. Ketika semua kebisingan mereda dan semua topeng runtuh, dulu kamu pikir no contact sudah cukup. Sekarang kamu tahu yang sebenarnya, menjadi tak tersentuh. Itulah kuncinya. Jadi biarkan dia bertanya-tanya, biarkan dia scroll diam-diam, biarkan dia tenggelam dalam keheningan yang kamu ciptakan. Hening yang bukan kosong, tapi penuh makna. Saat dia mainkan permainan drama, kamu mainkan catur hidupmu. Saat dia cari validasi, kamu cari makna. Saat dia terus menoleh ke belakang, kamu melangkah lebih jauh ke depan. Karena ini bukan soal menang atas dia. Ini soal tak pernah membiarkan dirimu rapuh seperti dulu lagi. Ini soal menjadi pria yang tak perlu dipilih, karena dia sudah memilih dirinya sendiri. Inilah eratamu. Era yang dibangun di atas keheningan, fokus, dan harga diri yang tak tergoyahkan. Bawa itu dengan disiplin, bicara lewat tindakan. Dan jangan pernah lagi biarkan siapapun mengira akses itu sama dengan nilai. Kamu bukan pahit, kamu bukan rusak, kamu terlahir kembali. Dan kalau kamu merasakan itu, kalau kamu siap terus naik level, tekan tombol like, subscribe ke Langkah Stoikis, nyalakan notifikasi, dan komentar di bawah. Aku bangkit dengan keheningan dan kekuatan. Dan ingat, dia tidak kehilanganmu saat dia pergi. Dia kehilanganmu saat kamu memilih untuk tidak lagi menoleh.